Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk pembahasan matematika dasar ya utul UGM. Saya ambil dari tahun 2022. Ya, kita bahas ya soal nomor 11. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 10, Adek bisa lihat ya di video kakak sebelumnya. Nah, ini tentang vektor ya, Dek. Antara vektor B dan C itu membentuk sudut berapa? Kita lihat untuk vektor B dan C. Nah, kalau untuk pembentukan sudut, maka kita bisa bermain perkalian vektor. Betul ya? Ya, maka vektor B dikali dengan vektor C itu rumusnya apa? Panjang vektor A. Panjang vektor B dikali dengan panjang vektor C, kita kali dengan cos theta. Itu rumusnya ya. B dot C kita akan kali aja. Min 1, 2, 1. Kita kali dengan vektornya C. 2 per 3, 1 per 3, dan 0. Nah, kita kali dengan panjang vektor B. Panjang vektor B itu setiap unsur pada vektor kita kuadratkan ya, lalu kita jumlah dan hasilnya kita akar. Min 1 kuadrat itu adalah 1, ditambah 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu adalah 1. Nah, kita kali dengan panjang vektor C. 2 per 3 kuadrat itu adalah 4 per 9. Kita tambah dengan 1/3 kuadrat itu adalah 1/9. Kita tambah dengan 0. Dikali dengan cos theta. Paham ya? Kalau untuk perkalian vektor, ini tinggal kali aja. Min 1 dikalikan 2 per 3 itu adalah min 2 per 3. Lalu kita jumlah. 2 dikali dengan 1/3 itu adalah 2 per 3. Ditambah dengan 1 dikali dengan 0 itu adalah 0. Nah, ini berarti kan akar 4 ditambah 2, 6 ya. Akar 6 dikali dengan akar 4 ditambah 1 itu 5, 5 per 9. Kita kali dengan cos theta. Nah, jika diperhatikan di sini min 2 per 3 ditambah 2 per 3 itu kan 0 ya. Maka saya buat kayak gini, 0 dibagi dengan akar 6 dikali 5 per 9 sama dengan cos theta. 0 dibagi dengan angka itu kan hasilnya 0. Maka cos theta tuh nilainya 0. Berapa sih cos yang hasilnya 0? Itu adalah 90 derajat. Gitu ya. Maka jawabannya adalah poin A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Jika fx sama dengan x per a dikali dengan dan seterusnya ya, adik bisa lihat ini untuk persamaan fx. Pertanyaannya, tentukan f a plus b, lalu hasilnya kita kuadratin. Nah, berarti langkah pertama saya akan mencari f a plus b. Nanti hasilnya baru kita kuadratkan. Gitu ya. Maka x yang ini kita ganti dengan a plus b. Oke, x-nya kita ganti dengan a plus b dibagi dengan a, lalu saya kali dengan 1 min b kuadrat, kita bagi dengan x-nya itu adalah a plus b kuadrat. Nah, kayak gini ya, ditambah dengan x-nya saya ganti dengan a plus b, kita bagi dengan b, lalu 1 dikurangi a kuadrat, kita bagi dengan x-nya saya ganti a plus b kuadrat. Oke ya, maka nanti a plus b kita bagi dengan a. 1 yang ini kita samakan dengan penyebutnya ya, ab kuadrat. Maka 1 itu sama saja dengan a plus b kuadrat. Kita bagi dengan a plus b kuadrat. Kita kurangi dengan b kuadrat per a plus b kuadrat. Gitu ya. Kita tambah dengan a plus b dibagi dengan b. Satunya saya samakan penyebutnya lagi ya. A plus b kuadrat dibagi dengan a plus b kuadrat. Kita kurangi dengan a kuadrat per a plus b kuadrat. Oke ya, kita lanjutkan. Maka nanti a plus b per a dikali dengan a plus b kita kuadratin, kita jabarkan ya. Maka menjadi a kuadrat ditambah dengan 2ab ditambah dengan b kuadrat. Kita kurangi b kuadrat, saya bagi dengan a plus
B kuadrat. Kita tambah dengan A plus B, kita bagi dengan B, lalu kita kali dengan, nah ini A plus B kita jabarkan lagi ya. Kita kuadratkan, maka menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat min A kuadrat. Kita bagi dengan A plus B kuadrat. Oke ya, ini kita hilangkan, nanti ini bersisa 1, ini juga hilang, ini bersisa pangkat 1. B kuadrat dikurangi B kuadrat tuh habis ya. A kuadrat dikurangi A kuadrat itu juga habis. Maka bagian atas itu bersisa A kuadrat ditambah 2AB. Untuk bagian bawah, nanti A dikali dengan A plus B. Maka hasilnya adalah A kuadrat. Atau yang bawah saya biarkan dulu aja ya, Dek. A kita kali dengan A plus B. Ditambah 2AB plus B kuadrat, kita bagi dengan B dikali A plus B. Ya, di atas itu ada unsur A ya. Ini bagian atas ada A, ini juga ada A, lalu ada B, ada B. Maka yang bagian kiri ya, A-nya saya lepas, nanti bersisa A plus 2B gitu ya. Kita bagi dengan A plus B. Untuk yang sebelah sini, B-nya yang saya lepas, maka bersisa 2A plus B. Kita bagi dengan B dikali A plus B. Oke ya. Ini kan A-nya boleh kita coret, B-nya boleh kita coret, penyebutnya udah sama ya Dek, yaitu A plus B. Nah, karena penyebutnya udah sama, boleh kita jumlahkan ya. Jadinya A ditambah dengan 2A, itu menjadi 3A ya. 3A ditambah 2B ditambah dengan B. 2B ditambah dengan B itu adalah 3B. Dibagi dengan A plus B. Nah, ini angka 3-nya boleh kita lepas, maka nanti bersisa A plus B, bagian bawah nanti ada A plus B, coret-coret, jawabannya 3. 3 itu untuk FAB ya. Nah, yang ditanya itu adalah FAB kita kuadratin. Maka jawabannya 3 kuadrat itu 9. Pasti bisa ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 13. Diketahui A sin alfa ditambah dengan cos alfa adalah 1. Sedangkan B sin alfa dikurangi cos alfa adalah 1. Tentukan nilai A plus B. Oke ya, saya buat di sini untuk persamaan yang ke-1. A sin alfa ditambah dengan cos alfa sama dengan 1, maka nanti A sin alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa, maka kita dapat A sama dengan 1 min cos alfa dibagi sin alfa. Sedangkan persamaan kedua, itu ada B sin alfa dikurangi dengan cos alfa sama dengan 1, maka nanti B sin alfa sama dengan 1 plus cos alfa, maka nanti B-nya 1 ditambah cos alfa dibagi sin alfa. Nah, yang ditanya itu adalah A plus B. A-nya itu 1 min cos alfa, kita bagi dengan sin alfa. B-nya itu 1 plus cos alfa, kita bagi dengan sin alfa. Nah, penyebutnya udah sama ya, maka atas boleh kita jumlah. 1 ditambah dengan 1 itu adalah 2. Negatif cos alfa tambah cos alfa, maka habis ya. Maka cosnya boleh kita coret atau kita hilangkan. Lalu kita bagi dengan sin alfa. Oke, sepersin itu kosek ya, maka jawabannya 2 kosek alfa ya. Jawabannya adalah poin B. Next ya, kita ke soal nomor 14. Diketahui persamaan 3 X min 1 Y min 2 sama dengan 36, Y min 2 dikali Z min 3 sama dengan 20. Nah, saya anggap ini adalah persamaan ke-1, ini adalah persamaan kedua, maka nanti Z min 3 dikali X min 1, saya anggap ini persamaan ketiga.
Jika X, Y, dan Z itu adalah angka lebih besar dari 0, maka tentukan nilai X kali Y kali Z. Nah, di sini sebenarnya tuh, misalkan ya, persamaan ke 1 saya rubah menjadi seperti ini ya. X min 1 sama dengan 36 kita bagi dengan 3Y min 2. 36 bagi 3 berapa? 12 ya. 12 per Y min 2. Lalu persamaan kedua, boleh saya rubah menjadi kayak gini. Z min 3 itu sama dengan 20 dibagi dengan Y min 2. Nah, persamaan ke-1 dan persamaan kedua kita substitusikan ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu kan Z min 3 dikali dengan X min 1 sama dengan 15. Z min 3 itu adalah 20, kita bagi dengan Y min 2, sedangkan X min 1 itu adalah 12, kita bagi dengan Y min 2 sama dengan 15. Ya, oke, 20 bagi 5 itu adalah 4, 15 bagi 5 adalah 3, 12 dibagi 3 itu adalah 4. Nah, 4 kali 4 itu 16 ya, atau 4 kuadrat sama dengan Y min 2 kuadrat. Ya, maka nanti Y min 2 sama dengan 4. Maka nanti nilai Y-nya ketemu 6. Oke, ya. Setelah Y-nya ketemu, kita bisa mencari apa dulu nih? Misalkan saya cari Z ya, saya substitusikan ke persamaan kedua dulu. Oke, saya masukkan ke persamaan kedua nih. Ya, Z min 3 sama dengan 20 dibagi, Y-nya kan ketemu 6 ya, 6 kurang 2. Ya, maka nanti Z min 3 sama dengan 20 dibagi 6 kurangi 2 itu 4. 20 bagi 4 itu adalah 5. Maka nanti Z sama dengan 5 ditambah 3, kita dapat Z-nya 8. Nah, kita bisa masukkan ke persamaan ke-1. Saya taruh sini ya, persamaan ke-1 ya. X min 1 sama dengan 12 per Y min 2. Maka nanti X min 1 sama dengan 12 kita bagi, Y-nya tuh 6 ya. 6 kurangi 2 itu adalah 4. 12 bagi 4 itu adalah 3. Maka nanti X-nya 3 ditambah 1, X-nya kita dapat 4. Ya, kita udah dapat semuanya ya, yang ditanya X kalikan Y kalikan Z. X-nya 4, Y-nya 6, dan Z-nya 8. 4 kalikan 6 itu 24, 24 kali 8. 8 kalikan 4 itu adalah 32, nyimpen 3. 8 kali 2, 16, 16 tambah 3 itu 19. 192 pasti bisa ya. Oke, next kita ke soal nomor 15. Ini tentang limit tak hingga ya. Ya, untuk limit tak hingga dalam bentuk akar, mungkin adik ingat ya adik, jika saya punya limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, kita kurangi dengan akar PX kuadrat ditambah dengan QX ditambah dengan R. Nah, apabila A sama dengan P, maka nanti hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Oke, masih ingat ya? Nah, ini harusnya negatif ya. Maka kita buat seperti itu. 2 limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat ditambah dengan 7X. Nah, ini kan masih positif ya, maka saya rubah menjadi negatif. Saya depankan sini X, sini min 3 jadinya. Ya, ini kan sama saja, nanti hasilnya min X plus 3 ya, min X plus 3. Tidak mengubah nilai, saya hanya rubah bentuk aja. Setelah itu kita kuadratkan, habis dikuadratkan baru kita akar gitu ya. Ini ketabrak. Bentar. Oke. Nah, ini deh hasilnya ada. Nah, berarti kan limit 2 kali limit X mendekati tak hingga, nanti jadinya akar X kuadrat ditambah dengan 7X dikurangi akar, ini menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah dengan 9. Hasilnya itu adalah P. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R.
oh ternyata kan A sama dengan P ya, masing-masing 1. Maka nanti ngerjainnya adalah, ini ada angka 2 ya, saya masukkan 2 dikali B min Q, B-nya 7, dikurangi Q-nya itu min 6, kita bagi dengan 2 akar A, A-nya 1. Hasilnya itu adalah P, ya berarti kan 2 bagi 2 itu habis ya, 7 ditambah 6 itu adalah 13, ya kita dapat P-nya adalah 13. Oke, terima kasih perhatiannya, kita akan bahas ya di part selanjutnya untuk soal selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum.